أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul Azim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 16 namanya surat An-Nahl ayat 106. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada saat ini kami berada di bumi Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 16 namanya surat An-Nahl ayat 106. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang ancaman keras terhadap riddah atau murtad, yakni kufur kembali sesudah beriman.
mengutamakan keselamatan dari petunjuk hidayahnya. Mereka mendapat kemurkaan dan adab Allah kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya mereka menyatakan murtad dengan lidah karena jiwanya terancam, namun hati mereka tetap penuh dengan keimanan. Tidak ada dosa dan tuntutan hukum kepadanya selama ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, tidak dicatat amal umatku karena kekeliruan, lupa, dan mereka terpaksa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Thauban. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Al-Quran juga menerangkan tentang orang yang mengucapkan kalimat kekufuran di bawah ancaman penyiksaan, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surat An-Nahl ayat 106. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa bukan dengan kehendaknya di bawah tekanan situasi darurat seperti darurat lapar, maka sesungguhnya Allah telah mengangkat dosa darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, agar mengatakan kepada kaum musyrikin yang telah membuat peraturan sendiri dan telah berdusta terhadap Allah dan mengatakan kepada manusia lainnya bahwa dia tidak menemukan dalam wahyu yang diwahyukan kepadanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali 4 macam saja. 1. Hewan yang mati dengan tidak disembelih sesuai dengan peraturan syariat, di antaranya hewan yang mati tidak disembelih, hewan yang mati tercekik,
terpukul, terjatuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, darah yang mengalir atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih atau karena luka dan sebagainya. Tidak termasuk darah yang tidak mengalir seperti hati, limpa, dan sisa darah yang melekat di daging. Ketentuan ini antara lain disebutkan dalam sebuah hadis. Uhillat lakum maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabid wattihal. Telah dihalalkan buat kalian 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. 2 jenis bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan 2 jenis darah adalah darah hati dan limpa. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ini adalah lafadz Ibnu Majah. Yang ketiga, daging babi dan semua bagian tubuhnya termasuk bulu, kulit, tulang, susu, dan lemaknya. Yang keempat, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah seperti disembelih dengan menyebut nama berhala atau sesembahan lainnya selain Allah. Orang yang terpaksa makan makanan tersebut karena sangat lapar dan tidak ada makanan yang lain, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ia boleh memakannya sekedar untuk menghilangkan laparnya dan memelihara dirinya dari kematian. Selain dari makanan yang diharamkan di atas, di dalam hadis banyak terdapat berbagai macam binatang yang dilarang memakannya, seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan Imam Bukhari dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawma Khaybar an luhumil humuril ahliyati. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau melarang makan makanan daging keledai peliharaan pada peperangan Khaybar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Juga tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dinabin minas siba'i wa an kulli di mikhlabin minat tayri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang bercakar. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah lafadz Imam Muslim. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menetapkan suatu hukum dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang berkuasa. Dialah yang disembah, ditaati segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Kalau ada seseorang mengharamkan sesuatu atau menghalalkan, maka sebenarnya orang itu telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan tidak boleh diikuti dan tidak boleh diikuti. Membenarkan orang itu sama dengan mempersekutukan Allah dan mengakui bahwa di samping Allah ada yang berhak dibenarkan dan dipatuhi hukumnya. Demikianlah halnya orang musyrik. Mereka menyembah dan mematuhi perintah selain Allah berupa berhala-berhala, pemimpin-pemimpin yang menguasai berhala-berhala itu. Mereka tidak diakui oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai orang mukmin selama mereka mempunyai kepercayaan seperti itu. Di sini ditegaskan makanan yang diharamkan ada 4 macam itu saja. Ada lagi beberapa jenis binatang yang dilarang dimakan berdasarkan ayat seperti yang tersebut di atas. Kemudian dijelaskan lagi bahwa tidak berdosa orang yang dalam keadaan darurat makan makanan yang diharamkan, apabila mereka benar-benar dalam keadaan darurat, seperti tidak ada lagi makanan yang akan dimakan dan juga tidak dimakan akan membawa bahaya besar atau kematian. Sebenarnya mereka tidak ingin, bahkan merasa jijik memakannya, tetapi hanya sekedar untuk menyelamatkan jiwanya. Adapun memakan yang lebih dari itu hukumnya tetap haram. Ini kehendak Allah, dan Allah tidak memberatkan seorang hamba lebih daripada kesanggupannya. Menurut jumhur ulama, memakan yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan karena najis, karena ulama Hanafi dan Dohiri yang mengatakan bahwa segala yang dapat dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, seperti jual beli kotoran hewan dan sampah-sampah yang najis karena dibutuhkan penggunaannya di kebun-kebun dan lain sebagainya. Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa umat Islam dilarang memakan bangkai, darah, daging babi. Darah dan bangkai sudah jelas karena di dalamnya banyak mengandung racun. Sedangkan mengenai daging babi mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menanggung beban kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya, tidak disaksikannya, tidak diniatkannya, dan tidak ada kaitan apapun dengannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh siswa-siswi kami dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh para warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.